ucapan kami Tuhan bahwa sungguh kami mengucap syukur sebab kasih dan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari hidup kami tahu bahwa ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu kami tetap bersyukur sebab Tuhan baik. Kalau pada pagi hari ini menjelang siang hari kami ada di tempat ini, kami juga mengucap syukur. Kami sudah memuji Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan memberkati kami semua yang hadir di tempat ini. Dan kami siap untuk mendengarkan firman. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan yang ingin mengganggu konsentrasi kami, kami tolak kuasa yang di dalam nama Yesus. Dan biar kiranya kuasa Roh Kudus yang ada dan bersama-sama dengan kami. Terpuji nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom. Damai di hati. Ya baik karena pulau Grateful. Cakep. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus di tempat ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan digenapi yang berkata di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tema hari ini adalah belajar mengucap syukur. Itu mari saya mengundang kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Berikutnya adalah ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada harinya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saat Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih besar Kristus Yesus merindukanmu sampai hari ini. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tanpa cacat menjelang hari Kristus. penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, serta melakukan firman Tuhan itu. Setiap kali orang ada masalah, kita selalu berkata, ya sudah mengucap syukur saja apapun yang terjadi. Siapakah orang yang mampu mengucap syukur? Di dalam Alkitab mencatat mereka yang mau belajar. Apa sih yang dikatakan yang baik, yang bermanfaat, dan yang bermutu itu di dalam hidup kita? Yaitu mengucap syukur. Hal yang simpel, hal yang sederhana, yang semestinya kita mampu lakukan itu kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Mari kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Mari hari ini kita mulai belajar melawan keinginan daging kita. Kenapa keinginan daging kita harus lawan? Karena itulah yang membuat kita tidak lulus-lulus di dalam setiap pergumulan. Kadang-kadang kita tidak tahu cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa itulah yang terbaik. Di dalam Matius 7 ayat 20 ayat yang ke-12 berkata seperti ini, saya akan baca bagi saudara. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengucap syukur itu perlu belajar. Ya, bukan hanya simple kita mengatakan mengucap syukur, tapi belajar mengucap syukur, kasih,
mendorong kita untuk selalu mengucap syukur. Sukacita mendorong kita untuk selalu mengucap syukur. Kesabaran mendorong kita untuk selalu mengucap syukur. Karena tidak ada orang yang terlahir bisa mengucap syukur. Kalau ada yang mampu mengucap syukur waktu dia lahir, dialah orang yang paling hebat. Dialah orang yang paling sempurna. Tapi setelah saya membaca firman Tuhan, saya melihat keadaan dunia, tidak ada orang yang lahir seperti itu. Kecuali yang mampu mengucap syukur hanya satu pribadi. Siapa dia? Tuhan Yesus. Mari kita lihat fakta-fakta kenapa hanya Yesus yang mampu mengucap syukur. Waktu dia lahir, palungan itu apa sih? Tempat makannya empek, cuma dikasih jerami, dikasih kain, dia sudah, dia lahir di situ. Yesus yang lahir di palungan, dia mampu mengucap syukur. Dia lahir di keluarga, bukan keluarga yang kaya, ya, bapaknya itu bukan tenda, tapi Yesus mampu mengucap syukur. Bahkan Tuhan Yesus disalib mampu mengucap syukur. Dan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka lakukan mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu. Bagaimana saudara supaya kita mampu mengucap syukur? Satu alasan buat kita semua. Kenapa supaya kita mampu mengucap syukur? Mengucap syukur perlu latihan. Harus latihan. Belajar mengucap syukur. Anggaplah orang-orang yang ketemu dengan kita yang ngeselin, yang kita nggak suka, ya, yang bawel, yang cerewet, yang semuanya beleketek gitu. Semua itu kita anggap ujian buat kita. Amin. Amin saudara. Kita anggap Tuhan kirim dia untuk uji kita supaya kita lulus di dalam ujian. Jangan kita lantas terus menghakimi orang yang seperti itu. Karena mengucap syukur itu perlu latihan. Supaya kita terbiasa lakukannya. Sama kayak kita berenang. Tadinya kita nggak bisa berenang, tapi karena kita mau latihan berenang, saya ngajarin orang kan gitu. Pinggir kolam, tangannya dikasih di kolam, kakinya diangkat di atas air, terus dikep-lekep. Nggak bisa om, tenggelam, angkat lagi, berulang-ulang kali. Nggak langsung bisa berenang kan? Betul nggak saudara? Dia harus belajar. Berenang orang lihat simpel, tapi harus belajar. Mengucap syukur yang orang lihat simpel, tapi harus belajar. Saya mau kasih tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat pasti akan berhasil, pasti akan bisa. Tetapi harus continue, yang terus menerus. Mungkin saudara mengalami hal yang sama. Saudara bertemu dengan orang yang, karena firman Tuhan berkata, apa yang tidak kusuka itu yang kutemui, gitu kan? Karena Tuhan bilang, itu yang berhadapan dengan saya. Nah, tapi itulah yang buat saudara meningkat. Saudara naik di dalam ucapan syukur itu, supaya saudara, ketika saudara bisa latihan untuk mengucap syukur, maka akan melahirkan yang namanya manusia baru. Saya percaya bahwa orang-orang yang lulus Tuhan akan berikan apresiasi. Ya, apresiasi bagi setiap orang yang lulus di dalam ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ada hasilnya. Nah, ujian apa saja sih yang harus kita hadapi di dalam hidup kita supaya kita lulus? Suka mengeluh, siapa yang suka mengeluh? Nggak usah angkat tangan, angkat hatinya saja, kasih sama Tuhan. Gampang putus asa, yang masih emosional, ini ujian-ujian yang seperti ini kita harus lulus di sana. So tahu dan lain-lain. Saya percaya bahwa ketika kita mau belajar, maka saudara pasti bisa. Jika kita mau belajar lebih baik, saya arahkan kepada saudara, mari kita mau belajar kepada firman Tuhan. Mumpung masih banyak kesempatan. Amin. Belajar pada firman Tuhan. Karena masih banyak kesempatan nih. Kalau menurut saudara kira-kira apa? Kenapa kasih manusia pada akhir zaman ini menjadi tawar? Mementingkan diri sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri. Apalagi kira-kira kasih manusia akan menjadi tawar? Nah, kira-kira kenapa kasih manusia akan menjadi tawar?
Tuhan sudah tahu ujungnya akhir zaman itu seperti apa. Maka di dalam perjalanan kekristenan kita akan berhadapan dengan salah satu yang menjadi tawar adalah pandemi ini. Betul nggak saudara? Saudara, ada banyak alasan orang yang belum bisa ke gereja karena ya kan lama-kelamaan kasih manusia akan menjadi tawar. Tujuan iblis supaya setiap orang tidak beribadah. Nah, maka kasih manusia akan menjadi tawar. Bukti sekarang pandemi ini aja, istri saya bilang tadi waktu dia kesaksian, anak saya nggak bisa ketemu yang di Lipo. Saya bawa hadiah buat anaknya, kan ulang tahun kemarin tanggal berapa ya? Juni, bulan Juni saya bawa sampai di pos satpam, Pak tolong kasih ya, nggak ketemu. Maka kenapa saya kata mengucap syukur, berhati-hati. Nah kita lihat ayat firman Tuhan supaya saudara nggak begini. Ketahuilah dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, maka akan menjadi pemfitnah. Ya kan? Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan ini loh, tidak memperdulikan agama, kata firman Tuhan. Tidak memperdulikan. Ya sudahlah, yang penting saya bisa eksis, bisa hidup. Lupa kalau ini adalah jawaban dan tanda-tanda pada kesudahan zaman ini. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, mari kita belajar mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Jadi latihan mengucap syukur, ya, saya sarankan bagi kita latihan kita mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu seperti yang saya katakan tadi tidak datang dengan sendirinya, ya, sehingga kita mau mengucap syukur. Tetapi kita harus latihan. Bukankah di dalam ini yang terakhir, ayat yang terakhir, bukankah di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk yang hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Belajar, jadi mengucap syukur belajar, berdoa belajar, membaca firman Tuhan juga belajar. Jadi semua hari ini kita sama-sama belajar. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Menjelang siang hari ini biar kami boleh sama-sama belajar mengucap syukur di dalam hidup kami, supaya ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang mengecewakan kami tetap berkata Tuhan Yesus baik, dan kami tetap mengucap syukur di dalam hidup kami bahwa Tuhan izinkan kami bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu berkati sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang ini, biar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bekal, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari atas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan